Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan tafsir juz Ammah. Kita masuk pada surat An-Nazi'at, buka halaman 55 ya. An-Nazi'at ya. Adalah surat Makkiyah. Saya ulang lagi, surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Adapun surat An-Nazi'at maka seluruhnya adalah Makkiyah. Dan seperti saya sampaikan, namanya surat-surat Makkiyah, nuansanya adalah nuansa pembicaraan tentang iman bil yaumil akhir, tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena khitabnya, fokus pembicaraannya terutama kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan hari kiamat. Berbeda tatkala surat-surat Madaniyah, maka banyak sekali hukum-hukum fikih di situ ya. Karena sudah berdiri negara Islam, kaum muslimin sudah berkumpul dan selanjutnya. Adapun surat-surat Makkiyah maka kebanyakannya tentang hari akhirat dan juga tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi surat An-Nazi'at sama seperti An-Naba, fokusnya tentang penetapan adanya hari kiamat. Karena kalau orang yakin dia akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban, tentunya dia akan berhati-hati dalam kehidupan ini. Karena dia tahu setiap yang dia ucapkan, setiap yang dia lihat, setiap yang dia bisikan dalam hatinya, semuanya tercatat dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Berbeda dengan orang tidak percaya dengan hari kiamat, maka dia akan melakukan sepuas-puasnya, sesenang-senangnya, karena dia tahu tidak ada yang akan meminta pertanggungjawabannya. Karenanya kita umat Islam harus sering-sering diingatkan juga tentang pentingnya hari kiamat, karena tidaklah kita bermaksiat kecuali karena kita lalai dengan hari tersebut. Semakin kita ingat akan adanya hari pembalasan, kita semakin berhati-hati dalam kehidupan ini. Kita mulai dengan firman Allah yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Surat An-Nazi'at Allah buka dengan bersumpah dengan para malaikat, dan Allah berhak bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Adapun Allah terserah bersumpah dengan wal asr, dengan demi masa, demi duha, demi malam, demi siang, demi fajar, demi malaikat, demi matahari, demi rembulan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, fala wa rabbika, demi Rabbmu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang sangat agung. Yang pertama adalah wan nazi'at, demi malaikat-malaikat para pencabut nyawa, gharqa, dengan keras. Ini adalah sifat para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, mencabut nyawa orang kafir. Orang kafir dicabut nyawanya dengan keras ya, dengan keras. Sebagaimana disebut dalam hadis, saya lihat halaman 56, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah naza ilaihi minas sama'i malaikatun. Tatkala seorang hamba yang kafir, jika dia akan meninggalkan dunia dan dia menuju kepada akhirat, maka turun kepadanya malaikat-malaikat. Dalam riwayat giladun syidad, yang kasar dan keras. Sudul wujuh, wajah mereka hitam. Ma'ahum al-musuh ya, al-musuh minan nar, yaitu pakaian yang terbuat dari api. Fayajlisuna minhu maddal basar. Ini hadis ma'ruf, hadis Al-Bara' bin Azib dalam Musnad Imam Ahmad ya. Hadis yang panjang, ini hanya potongannya. Maka malaikat tersebut duduk di sisinya sejauh mata dia memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Ini malaikat yang akan menyambutnya. Sebelum malaikat maut datang malaikat menyambut dia dulu. Datang berwajah hitam, kasar, keras, bawa pakaian dari api neraka, kemudian menyambutnya, tunggu malaikat maut datang. Hatta yajlis inda ra'si. Kemudian malaikat maut datang di sisinya, fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadabin. Keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqu fi jasadihi, maka kemudian nyawanya lari semua ke seluruh sekujur tubuhnya. Fayantazi'uha, maka malaikat maut mencabutnya dengan keras. Kama yuntaza'us safudu minas sufil mablul, seperti besi yang ditarik dari suf itu apa namanya, wol ya, yang dari domba, al-mablul yang basah ya. Kalau ada besi misalnya jarum yang bengkok jatuh, kita mau keluarin dari suful mablul susah ya, karena jarumnya bengkok, kemudian keras karena
basah ya. Sehingga kalau kita mau tarik keluar pasti ngerobek wall tersebut. Misalnya pasti robek, dan itu tentunya ibarat seperti nyawa yang mau ditarik dari tubuh orang kafir yang keras, namun ditarik dengan keras meskipun merobek apa yang harus terobek ya. Artinya ini gambaran bahwasanya ditarik dengan sangat keras ya. Oleh karenanya Imam Syaukani mengatakan wa igrakun nazi' fil qaus an yamuddahu ghayatal mad, ay igrakan fi nazi' haitsu tanzi'uha min aqasil ajsam. Maksudnya gorkon kalau dalam bahasa Arab itu seperti orang mau panah dia tarik sungguh-sungguh, itu namanya gorkon, tarik dengan keras, itu namanya apa? Gorkon. Jadi menggambarkan malaikat narik nyawanya dengan keras, dengan kasar, sehingga nyawanya yang tersebar seluruh tubuhnya ditarik dengan keras. Namun ini semua perkara yang gaib, kita enggak lihat. Kita enggak lihat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Walau tara idz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum adbarahum wa dzuqu adzabal harik." Seandainya kau melihat bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul, yadribuna wujuhum adbarahum, memukul wajah mereka, memukul bokong mereka, dan malaikat berkata, "Dzuqu adzabal harik." Silakan rasakan azab yang membakar. Namun kita enggak lihat. Ini semua perkara yang gaib. Bisa jadi orang kafir tersebut kelihatannya meninggal dalam kondisi tenang, bisa jadi mungkin tersenyum, kita enggak tahu. Tetapi ini semua gaib, nyawanya dicabut dengan apa? Dengan kasar. Makanya Allah mengatakan walau taro, seandainya kau lihat. Ya. Seandainya setiap orang kafir dicabut nyawanya kemudian kelihatan ya, rambutnya berdiri misalnya, asap keluar dari telinganya, semua orang masuk Islam kalau begitu caranya. Maka tidak ada yang gaib lagi. Padahal di antara kita dibebani untuk beriman yang gaib. Ya. Yang beriman dengan yang gaib, maka disiksanya nyawa orang kafir waktu dicabut dari nyawa mereka, ya tidak kelihatan. Terkadang Allah menunjukkan sebagian, tidak seluruhnya, ya, tidak seluruhnya. Terkadang Allah tunjukkan, terkadang Allah seringnya tidak menunjukkan. Karena ini adalah perkara yang gaib. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan model malaikat yang kedua, wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Ini para malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin. Dalam hadis tentang seorang mukmin akan meninggal dunia, summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian duduklah di sisi kepala mukmin tersebut. Fayaqul, kemudian dia berkata, ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kata Nabi SAW, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas siqa. Maka keluarlah nyawanya dari tubuhnya seperti tetesan air yang keluar dari mulut ceret. Jadi mudah seperti air yang mengalir. Tidak perlu ditarik-tarik ya. Tidak perlu ditarik-tarik. Kemudian Allah bersumpah dengan model malaikat lagi, kata Allah, wasabihati sabha. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Malaikat ini makhluk yang ajaib, yang menakjubkan. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janna min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wasifa lakum. Adapun Adam diciptakan sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Itu dari tanah, dari tin, kemudian tembikar, kemudian ditiup ruh, kemudian jadilah Nabi Adam alaihissalam. Malaikat diciptakan dari cahaya. Cahayanya apa kita enggak tahu. Tapi malaikat itu tidak makan, tidak minum. Energinya enggak pernah habis. Energinya enggak pernah habis. Kemudian kalau sudah beribadah kepada Allah, la yafturun, yusabbihuna al-laila wan nahar. Bertasbih kepada Allah siang malam tidak berhenti. Kalau kita entar lagi tidur jam 11. Nanti salat tarawih kaki goyang-goyang ya. Ini fatwa lama sekali. Kok enggak ini imam sekarang berubah model ya. Sekarang rakaat pertama 3 halaman, rakaat kedua juga 3 halaman ya. Kemarin kan 2 halaman. Jadi kita ingin selesai 1 juz dalam 8 rakaat. Makanya tadi agak lama ya. Antum lupa dikasih tahu ya. Jadi besok antum siap-siap. Antum beda dengan malaikat. Malaikat la yafturun, tidak pernah letih. Dalam ayat yang lain, la yasamun, enggak pernah bosan. Enggak pernah bosan. Kita baca Quran saja kadang ada rasa bosannya, capek. Malaikat baca Quran
Kalau baca Quran. Malaikat ibadah enggak pernah apa? Enggak pernah bosan. La yafturun la yasamun, enggak pernah letih, enggak pernah capek. Makanya kata Allah, kalau kalian sombong, enggak urusan bagi Allah. Ada hamba-hamba Allah yang beribadah tidak pernah letih, tidak pernah bosan. Ya. Jadi Allah punya hamba-hamba yaitu para malaikat yang luar biasa kekuatan mereka. Diciptakan dari cahaya yang sekali Allah ciptakan cahaya tersebut energinya enggak habis-habis. Lihatlah matahari, orang bilang jutaan tahun umurnya. Tidak pernah habis energinya, tidak pernah berkurang. Kalau kurang kita sudah kedinginan. Ya, kalau kurang kita sudah kedinginan. Misalnya redup saja kita sudah tewas semuanya. Sudah jutaan tahun energi nggak pernah habis-habis. Malaikat, ya, malaikat Jibril dari dulu dan para malaikat yang lain tidak pernah makan, tidak pernah minum. Ya, makanya waktu mereka datang ke Nabi Ibrahim siapkan makanan, mereka nggak makan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Lihat, kok dikasih makan engkau enggak makan. Ternyata ini siapa ini? Ternyata malaikat. Padahal Nabi Ibrahim sudah capek-capek ya, potong sapi, kemudian panggang, kasih malaikat, enggak dimakan. Malaikat juga enggak bilang enggak usah. Ternyata enggak dimakan. Ngapa dia malaikat? Sumber energinya dari mana? Itu yang menakjubkan. Kemudian kekuatannya luar biasa. Dia kalau terbang cepat sekali. Cepat sekali. Malaikat Jibril kalau antar wahyu dari Allah kepada Nabi SAW cepat, langsung sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu. Kemudian terbang lagi melapor. Ya. Jin masih kalah cepat. Ya, jin masih kalah cepat. Jin makan dan minum. Makanya kalau orang masuk rumah tidak bilang Bismillah, jin ikut. Ya. Kalau antum makan kambing, jin juga makan kambing sama antum. Jin ikut makan sama antum. Waktu masuk rumah tidak bilang Bismillah, tidak baca doa. Ya, jin dia perlu energi, makan dan minum. Itu pun kecepatannya tidak bisa secepat malaikat. Jin paling jago namanya ifrit. Tadi dibacakan. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Waktu Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa datangkan man ya'ti bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin, ya. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum mereka datang kepadaku? Kata ifrit, saya bisa ya wahai baginda Sulaiman. Sebelum Anda berdiri dari kursi Anda, saya sudah datangkan singgasana Balqis. Singgasana Balqis di mana? Di Sabah, di Yaman. Sulaiman di mana? Sulaiman di Palestina. Jarak antara Palestina dengan Sabah ribuan kilo. Tapi sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, bisa datangkan kursi Balqis. Cepat atau tidak, Ifrit? Cepat. Berarti kan cepatlah. Enggak tahu bagaimana caranya. Ada orang yang bilang, jadi ini Ifrit pergi ke mana? Pergi ke Sabah. Sampai di sana dia rubah itu kursinya Ratu Balqis menjadi energi sesuai dengan rumus Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Dirubah jadi massa, kemudian dikirim dengan kecepatan kilat menuju ke Palestina, kemudian disusun kembali menjadi massa. Ini enggak tahu dari mana ya. Ini asal semprol kalau bahasa kita. Ya, asal apa namanya? Asbun, asal bunyi ya. Intinya Ifrit sangat hebat, cepat. Tetapi masih kalah cepat dengan siapa? Malaikat. Oleh karena jin, mereka berusaha mencuri berita dari langit. Mereka terbang sampai dekat langit. Enggak gampang terbang ke langit. Enggak gampang ya. Baru tiba di langit dunia, mereka saja tidak bisa langsung sampai ke atas. Mereka harus manjat-manjatan. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, fayulkil ila man tahtahu thumma yulkil akhar ila man tahtahu. Yang paling di atas manjat-manjatan, yang paling atas dengan berita, over yang ke bawah, over ke bawah. Mereka punya keterbatasan. Meskipun mereka terbang dengan sangat cepat, masih kalah semuanya dengan malaikat, ya, masih kalah dengan malaikat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fas-sabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Mereka mendahului dalam cepat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka kalau diperintahkan langsung mereka jalankan, ya. Tidak pernah ditunda-tunda, tidak seperti kita. Subhanallah, kita ini manusia, ya, malas, capek, letih, kalau ditanya banyak alasan, ya. Banyak alasan, ya. Apalagi kalau sudah belajar semakin punya dalil untuk meninggalkan, ya. Bukannya semakin bertakwa kepada Allah, malah semakin punya dalil untuk malas, ya. Ini semua menunjukkan malaikat adalah makhluk Allah yang dahsyat dan bisa terbang. Makanya Allah mengatakan,
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat yang memiliki sebagai utusan-utusan Allah yang memiliki sayap 2, 3 dan 4. Ini sayap ya, bukan istri ya, jangan salah paham. Masna wa thulatha wa ruba', malaikat ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Kemudian kata Allah yazidu fil khalqi ma yasha. Dan ada yang Allah berikan lebih daripada itu. Contoh malaikat Jibril 600 sayapnya. 600 sayapnya. Kalau dibuka satu saja, bukan seluruhnya. Satu aja dibuka, saddal ufuk, menutup cakrawala. Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nabi cuma lihat 2 kali malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Waktu dia buka sayapnya, maka kelihatan warna-warni yang indah. Maka kelihatan mutiara-mutiara yang jatuh di sayapnya. Makhluk yang sangat menakjubkan. Ya, sampai kelihatan warna-warni indah di malaikat Jibril, sayap malaikat Jibril. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Bagaimana kita enggak tahu? Kalau 2 bayangan kita ya kanan kiri lah. Kalau 4, 2 kanan 2 kiri. Kalau 3 kanan kiri 1 belakang ini. Enggak tahu kita. Kita enggak pernah lihat malaikat. Kita enggak pernah lihat malaikat. Kalaupun kita lihat malaikat pun dia menjelma menjadi manusia. Kebanyakan malaikat datang kepada para rasul dalam bentuk manusia karena susah melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Susah. Makanya Nabi hanya melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk asli, itu pun berat. Ya, orang-orang kafir mengatakan, ya, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau ya mendatangkan kepada kami malaikat ataupun Allah agar kami lihat langsung. Tapi mereka akan lihat malaikat nanti hari kiamat. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil mujrimin. Ya, kalau mereka sudah lihat malaikat, maka tidak ada kabar gembira bagi mereka, yang ada hanya kebinasaan. Nanti akan lihat malaikat. Kita semua akan lihat malaikat. Orang-orang kafir juga akan melihat malaikat. Tapi sekarang susah. Kebanyakan malaikat datang menjelma. Ketemu Nabi Lut menjelma. Ketemu Nabi Ibrahim menjelma. Ketemu Nabi Muhammad SAW juga seringnya menjelma. Terkadang menjadi Dihi Al-Kalbi, seorang sahabat yang tampan. Terkadang jadi Arab Badui. Terserah malaikat. Dan kalau sudah menjelma, benar-benar seperti manusia. Tidak ada tanda-tanda dia jelmaan. Benar-benar seperti apa? Manusia. Itu kehebatan malaikat. Kemudian malaikat ini kalau kita boleh katakan sangat gaib, sampai kita enggak sadar akan keberadaannya. Malaikat selalu sama kita, nyatat, raqib atid, nyatat. Ente ngomong dicatat, ente ngelihat dicatat, ente bisik-bisik apa dicatat, ente sendirian dicatat, semua dicatat sama raqib atid. Tapi kita enggak merasa kehadiran malaikat, benar-benar gaib. Beda kalau jin, jin gaib tapi kadang kita rasa. Kita lewat di gelap-gelap tahu-tahu merinding. Ada apa ini? Tinggal baca ayat kursi ya. Tetapi kadang dia muncul jadi apa namanya mak lampir. Kadang jadi, tapi sekarang mereka lagi di borgol jadi kurang berkeliaran. Tapi jin keberadaannya lebih kerasa daripada malaikat. Tapi malaikat pada lebih dahsyat daripada jin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fal mudabbirati amra. Demi para malaikat yang mengatur urusan. Jadi banyak malaikat mudabbirat, ada yang mengatur gunung, ada yang mengatur langit, ada yang mengatur awan, ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur tumbuhan, ada malaikat maut. Ya. Malaikat banyak tugasnya, ya. Makanya dalam hadis banyak ya. Malaikat diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat tukang nyatat, banyak malaikat. Menjadi perhatian kita, Allah mengatakan fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Ada malaikat mengatur hujan atau tidak? Ada. Malaikat mengatur awan? Ada. Malaikat mengatur gunung? Ada. Sampai Nabi waktu diusir dari Taif, datang malaikat gunung. Wahai Muhammad, saya diperintahkan oleh Rabbmu, la in syi'ta la utbiqanna alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, wahai Muhammad, saya akan angkat 2 gunung ini dan saya lempar kepada mereka biar mereka mampu semua. Tinggal Nabi Muhammad perintah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar dia ngatur gunung. Tetapi kita tahu kalau kita ternyata mengalami musim kemarau, apakah boleh kita minta hujan kepada malaikat gunung? Kita mengatakan wahai malaikat gunung yang ngatur hujan, turunkan hujan. Boleh atau tidak? Nah boleh. Orang bilang jelas ini syirik. Padahal dia benar-benar mengatur hujan. Nah boleh kita minta. Mau minta sama yang merintahin dia. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama ibarat kalau saya mau sederhanakan, ada bos, ada supir.
Supir itu bawa mobil, dia yang bawa mobil kemana-mana. Tapi kalau kita minta pakai mobilnya langsung minta sama supir, ya salah, mintanya sama bosnya. Ya. Seperti itu. Sama, kalau gunung mau meletus atau mau ada bencana, apa kita minta kepada malaikat menjaga gunung, wahai malaikat menjaga gunung, begini-begini, tidak boleh, syirik. Itu padahal malaikat benar-benar ngatur. Hujan diatur atas perintah Allah, ngatur gunung atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak boleh kita minta kepada malaikat. Apalagi kita minta kepada yang tidak bisa mengatur. Contoh minta kepada mayat. Mayat bisa ngatur apa coba? Enggak bisa apa-apa. Bagaimana kita minta kepada mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa? Yang masuk kuburan saja harus kita angkat, memakai baju harus kita kafankan. Sudah enggak bisa salat, kita yang salatkan. Bagaimana kemudian sudah kita kuburkan, kemudian kita minta kepada mayat. Dan itulah orang-orang musyrikin, otak mereka enggak jalan. Otak mereka enggak jalan. Bagaimana mereka kuburkan mayat, kemudian mereka minta kepada mayat tersebut. Seandainya mayat bisa ngomong, dia pasti bilang ente bahlul banget. Ente ini yang nguburin ana, ente yang mandiin ana, ente yang doain ana, ente yang sholatin ana. Terus ente minta sama ana. Otak ente taruh di mana? Cuma mayat enggak bisa ngomong ya. Seandainya mayat tersebut masih hidup, ngapain kita kuburin dia? Seandainya dia masih hidup, ngapain kita sholatin dia? Dia sholat sendiri. Kalau dia masih hidup, ngapain kita doain dia? Dia doa sendiri. Kita yang doain, kita yang mandikan, kita yang sholatkan, kita yang kuburkan. Setelah itu kita minta sama dia. Tapi orang-orang musyrikin ada aja dalilnya. Oh ini karena begini, oh ini karena begitu. Itu malaikat saja yang ngatur awan, tidak boleh kita minta sama dia. Itu benar-benar ngatur loh, bukan cuma benar-benar ngatur, dikasih mandat oleh Allah untuk ngatur. Ini mayat ngatur apa? Mana dalilnya Allah kasih mandat untuk ngatur alam semesta? Ngatur kuburannya aja nggak bisa. Ya, ngatur kuburan saya nggak bisa. Kalau kuburannya kemudian ada longsor atau apa, dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau ada orang gali kuburannya curi apanya, nggak bisa apa-apa. Zaman dahulu orang sering curi kain kafan, karena kain dulu mahal. Ya, orang baru dikubur, digali, dicabut, diambil kain kafannya. Sudah tidak takut sama mak lampir, sama nyebrol. Enggak ada mak lampiran. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjufur rajifah. Inilah maksud Allah bersumpah dengan nama malaikat semuanya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabah fasabiqati sabaqa fal mudabbirati amra, untuk menekankan satu perkara. Allah bersumpah untuk menekankan sesuatu. Seperti kita bilang, demi Allah saya bakalan begini, demi Allah akan terjadi begini. Kalau kita ingin menekankan sesuatu, kita sumpah dahulu. Allah pun demikian. Karena Allah Quran turun dengan bahasa Arab, maka Allah menggunakan uslub metode bahasa Arab untuk menekankan sesuatu, didahului dengan apa? Sumpah. Maka Allah bersumpah demi malaikat, demi malaikat, demi malaikat, demi malaikat. Yauma tarjufur rajifah, akan terjadi hari di mana ketika tiupan pertama mengguncang alam, menggentarkan. Tarjif itu, rajifah itu getaran. Ya, terjadi gempa yang luar biasa. Itulah yang kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwasanya gempa yang akan terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Kita enggak usah bicara gempa hari kiamat, gempa sekarang aja ya, mengerikan. Waktu kita ke Lombok dengar orang cerita, mereka bilang terjadi gempa di Lombok, itu ada suara mengerikan. Ada suara apa? Mengerikan. Mereka lihat Gunung Rinjani kayaknya mau meledak. Sebagian mereka menyangka ini hari kiamat. Karena gempa bukan gempa gitu aja, ada suara yang mengerikan. Itu orang udah ketakutan luar biasa. Demikian juga kawan-kawan yang mengalami gempa di Jogja, mereka juga mengatakan ada suara yang mengerikan. Mereka dengar sesuatu. Ya. Apalagi gempa pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian kata Allah, tatba'uhar radifah. Setelah tiupan sangkakala pertama, diiringi dengan tiupan sangkakala kedua. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sore tadi. Antara nafqatul ula dengan nafqatul tsaniyah, antara tiupan pertama dengan tiupan kedua 40. Cuma Abu Hurairah tidak menjelaskan. Nabi mengatakan apa? 40 hari kah? Atau 40 bulan kah? Atau 40 tahun. Tapi ada jarak. Ya. Kemudian perhatikan halaman 65, saya bacakan. Ya, Nabi mengatakan, ma baina nafqatain arbaun. Nabi bersabda antara dua tiupan ada 40. Qalu, orang-orang yang mendengar hadis ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, arba'una yauman, apakah 40 hari?" Qala abait.
saya enggan mengucapkan 40 hari. Qalu arba'una syahran. Apakah jarak antara dua tiupan tersebut 40 bulan? Kata beliau, abait, saya tidak bisa memastikan. Qalu arba'una sanah, apakah 40 tahun? Kata Abu Hurairah, abait, saya juga enggan menetapkan 40 tahun. Kemudian Nabi menjelaskan, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutun." Allah turunkan air. Ya. Jatuh kepada mayat-mayat tersebut, maka mereka pun tumbuh. Kama yambutul baqlu, sebagaimana ya, sayur mayur yang tumbuh. Walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada satu bagian dari manusia pun kecuali akan sirna, illa adhaman wahidan, kecuali satu jenis tulang, wa huwa ajbudz dzam, yaitu tulang ujung tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah kemudian manusia disusun kembali. Kemudian terbentuk, maka jadilah manusia ya. Makanya kalau antum baca kisah siapa? Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labith? Qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Qala bal labitha mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-idhami kaifa nunshiha thumma naksuha lahma. Konon ayat ini banyak ahli tafsir mengatakan ayat ini turun tentang Uzair. Uzair yang disembah oleh orang Yahudi. Seorang yang soleh. Dia waktu lewat suatu tempat setelah diserang oleh Bukhtanasor semuanya hancur. Terbetik dalam hatinya bagaimana cara Allah membangkitkan. Dia tidak ragu dengan hari kebangkitan, tapi dia pikir gimana caranya. Tiba-tiba Allah buat dia tidur. Allah matikan dia. Allah matikan dia. 100 tahun. 100 tahun. Waktu dia lagi sama himarnya. Kemudian setelah 100 tahun dia dibangkitkan. Hidup kembali. Ya. Ditanya, kau tidur berapa lama? Paling sehari atau setengah hari. Dia tidur pagi bangun sore. Pikiran dia tadi pagi bangun sore ini. Kata Allah, tidak, kau sudah tidur 100 tahun. Kemudian Allah bilang, coba lihat himarmu. Himarnya sudah hancur, tulangnya sudah hilang kemana. Tiba-tiba Allah datangkan tulangnya. Tersusun. Tulang doang tanpa daging. Kemudian setelah itu Allah datangkan daging. Ada yang mengatakan sebagai ahli tafsir, yang pertama dia dulu, sebelum himarnya. Jadi yang pertama Allah bangkitkan kedua matanya. Kemudian dilihat proses tubuhnya sendiri dari tulang tersusun kemudian menjadi daging semua, kemudian datangkan apa? Datangkan himar. Mudah bagi Allah, mau begitu-begitu gampang, tinggal kun fayakun. Kalau kita susah, kita enggak mungkin. Ya Allah mau apa-apa tinggal kun fayakun. Jadi Allah ingin katakan, wahai Uzair, semuanya mudah bagiku. Semuanya mudah bagiku. Akhirnya dia hidup kembali, kemudian dia pulang ke kampungnya. Dia lihat semua sudah berubah karena sudah 100 tahun. Ya, semua sudah berubah. Terus dia ketemu orang-orang, dia bilang saya Uzair. Ah, gimana Uzair? Uzair sudah meninggal 100 tahun yang lalu kata orang-orang. Dia ketemu cucu-cucunya, cucu-cucunya lagi. Lebih tua cucu-cucunya daripada dia. Lebih tua cucunya daripada dia. Intinya Allah mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Nah, manusia proses penciptaan manusia beterbalikan dengan proses penghidupan kembali manusia. Kalau manusia diciptakan dari apa? Allah menciptakan Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Allah ambil tanah dari berbagai macam model tanah. Setelah itu tanah hitam, tanah macam-macam sehingga anak Adam warna-warni. Setelah dikumpulkan tanah tersebut, kemudian dicampur dengan air, jadi tin. Setelah jadi tin dibiarkan ya sampai jadi hama'im masnun, sampai dia menghitam dalam cukup waktu yang lama. Setelah itu baru dibentuk oleh Allah. Kata Allah salsal kal fakhar, seperti tembikar. Dibentuk seperti Nabi Adam. Berongga. Setelah itu baru Allah tiup ruh. Maka jadilah tembikar tadi ya, jadi Adam alaihi salam. Seperti Nabi Isa waktu menghidupkan burung, dia bentuk burung dari tin, kemudian tiup keluar ada ruh, jadi burung terbang. Bagaimana caranya? Kun fayakun. Mudah. Manusia, jadi yang kalau proses penciptaan yang paling terakhir ruh. Tanah dulu, proses-proses, kemudian apa? Ruh. Nah, kalau manusia mati, ruh dulu dicabut. Ruh dicabut, daging-daging, kemudian kembali lagi menjadi apa? Tanah. Baru kemudian Allah, nanti hari kiamat, Allah
turunkan air, ya kemudian tumbuhlah manusia kembali untuk bangkit pada hari kiamat. Pada hari tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, qulubu yauma idzi wajifah. Maka jantung-jantung pada hari tersebut ketakutan, yaitu hati manusia penuh ketakutan. Ya. Sampai begitu takutnya dalam orang-orang kafir Allah mengatakan, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kami kumpulkan orang-orang kafir pada hari kiamat kelak dalam kondisi zurqa, biru. Kalau orang ketakutan biasanya kan putih, pucat kan? Pucat. Ini bukan pucat, sampai biru. Saking mengerikannya. Sampai dikatakan mata mereka juga apa? Biru. Saking ketakutan yang luar biasa. Allah juga sebutkan dalam surat Ibrahim kata Allah, wa afidatuhum hawa. Dada mereka kosong. Kata para ulama karena saking takutnya jantungnya naik sampai di kerongkongan. Saking ketakut sehingga dadanya ini kosong, tempat jantung ini enggak ada isinya, jantung naik ke atas. Saking apa? Ketakutan mata mereka terbelalak, ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Jangan kau sangka Allah lalai dengan orang-orang zalim. Allah tunda azab mereka sampai pada hari di mana mata manusia terbelalak ketakutan. Kemudian kata Allah wa afidatuhum hawa. Jantung mereka dada mereka kosong karena ketakutan. Kata Allah absaruha khashi'ah, pandangan mereka tertunduk penuh ketakutan, ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, orang-orang kafir musyrikin berkata, apakah kami benar-benar akan dikembalikan sebagaimana semula? Mereka mengingkari. Allah sebutkan hari kiamat, kata mereka enggak mungkin. A idza kunna idhaman nakhirah? Apakah kami akan kembali setelah menjadi tulang belulang yang sudah melumat sampai tidak dibedakan antara tulang dengan tanah? Tulang sudah di tanah, apakah mau dikembalikan oleh Allah? Kata mereka, qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau kita bisa dikembalikan, ini sungguh pengembalian yang merugikan. Karena kita bakalan disidang, dihisap, repot. Kita enggak mau dikembalikan dan enggak mungkin bisa kembali. Kata Allah, mudah, fa innama hiya zajaratu wahidah. Sungguhnya pengembalian itu hanya sekali tiupan saja. Tiupan sangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka apa? Fa idzahum bisahirah. Tiba-tiba mereka muncul lagi di atas permukaan bumi. Nabi menjelaskan tentang orang Bani Israel dahulu, ada yang ketakutan kepada Allah. Karena dia ketakutan, maka dia wasiatkan, dia banyak maksiat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dia tidak punya amalan apapun kecuali cuma tauhid. Waktu dia mau meninggal karena saking banyak maksiatnya, dia panggil anak-anaknya. Dia bilang, idza mitu faharriquni thumma thanuni thumma dharuni fil yam warrih. Kata dia, wahai anak-anakku, kalau saya mati bakar aku. Setelah aku jadi arang, tumbuk itu arangku biar jadi debu. Setelah jadi debu, kemudian tebarkankah ke lautan dan tebarlah ke udara biar kemana-mana. Kata dia, kalau Allah mampu bangkitkan aku, Allah akan azab aku dengan azab yang pedih. Akhirnya anak-anaknya jalankan wasiatnya. Bapaknya mati dibakar, setelah itu dihancurin jadi debu kemudian ditebarkan di lautan, ditebarkan di angin, sudah debunya kemana-mana. Dia takut, dia bilang kalau saya bangkit mampus saya, terlalu banyak apa? Maksiat. Maka kemudian Allah bangkitkan dia, kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan semuanya dia yang ada padamu. Angin bawa kembali, semuanya dikembalikan, kau hidup lagi, muncul lagi. Kata Allah, wa ma hamalaka ala dzalik? Apa yang buat engkau mendorongmu untuk membakar dirimu? Kata dia, khasyataka ya Rabb, karena saya takut kepada engkau. Kata Allah, saya ampuni engkau. Ya. Kenapa? Karena dia punya tauhid. Ya, intinya Allah membangkitkan sesuatu mudah sekali, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia nanti akan dibangkitkan di atas permukaan bumi bisahirah, di suatu padang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar. Taib. Setelah itu kita masuk kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Sudah atau lanjut? Hah? Sudah ya? Sudah atau lanjut? Yang lanjut angkat tangan. Yang sudah angkat tangan. Hah? Hah? Bentar. Terlalu lama terawihnya tadi. Besok lebih lama lagi mudah-mudahan. Taib. Kita mau cerita tentang kisah Nabi Musa sama Fir'aun. Tadi kita dengar cerita Nabi Musa Fir'aun dalam surat Asy-Syu'ara, ceritanya panjang.
Ya, diulang lagi dia dalam surat Al-Qasas. Panjang lagi ceritanya. Saya ceritakan secara singkat. Jadi begini ceritanya. Nabi Yusuf pindah dari Palestina ke Mesir. Di sana dia jadi menteri. Jadi menteri, kemudian dia panggil bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, paman-pamannya, om-omnya semua pindah. Akhirnya mereka pindah ke Mesir. Nabi Fir'aun Fir'aun itu raja Mesir. Ada yang mengatakan di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun tapi Heksos. Itu suku yang lain. Bukan suku Akbat. Allah alam itu khilaf di kalangan para ahli tarikh. Intinya kemudian dikasih tempat untuk Yusuf. Karena dia orang penting di Mesir, dikasih tempat. Mulailah Bani Israel menempati tempat tersebut. Kemudian mereka beranak pinak. Sampai akhirnya Yusuf meninggal dunia. Waktu Yusuf meninggal dunia, mulailah orang-orang Mesir berbuat zalim kepada Bani Israel. Entah itu suku Heksos atau suku Akbat. Ya. Sampai muncullah seorang raja Fir'aun. Fir'aun itu raja yang sangat bengis. Maka mereka pun memperbudak Bani Israel. Siksa, dibunuh, dipekerjakan, sampai disebutkan wa Fir'auna dzil autad. Ya. Sampai Allah sebutkan Fir'auna dzil autad, yaitu Fir'aun yang memiliki tali-tali untuk menyiksa orang. Disebutkan di antara ahli tafsir kalau dia menyiksa, dia tarik orang sini tali sebelah kanan, tali sebelah kiri, kaki sebelah kanan, ditarik krek gitu. Disiksa, jadi senang. Jadi ada tempat untuk nonton menyiksa Bani Israel. Ini beratus-ratusan tahun. Kemudian mereka di sini mereka bersabar, Bani Israel bersabar. Kemudian sampai akhirnya entah Fir'aun kebablasan, dia ngaku sebagai Tuhan. Ngaku sebagai Tuhan. Tadinya dia mengaku sebagai Tuhan di Mesir, ya. Ya, kemudian kata dia alaisa li mulku Misra, ya. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah aku yang memiliki negeri Mesir? Setelah dia mengaku sebagai Tuhan Mesir, kemudian dia tambah sombong, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Kalau ada tuhan-tuhan selain aku yang paling hebat. Kemudian dia sudah merasa sebagai Tuhan, disebutkan umurnya sampai lama, ratusan tahun enggak mati-mati, sehingga dia merasa dirinya Tuhan. Tahu-tahu ada dukun yang bilang, "Hei Fir'aun, engkau Tuhan. Ya, tapi ramalanku mengatakan di tahun sekian-sekian akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang menggulingkan singgasanamu." Fir'aun kaget. Akhirnya Fir'aun suruh anak buahnya mensensus semua perempuan yang hamil, disensus. Disensus, hamil. Karena untuk ditungguin nanti lahir. Kalau lahir, laki-laki harus dibunuh. Karena setiap laki-laki ada anak satu di antara sekian anak yang lahir akan menggulingkan singgasanamu. Akhirnya disensus semua. Maka kemudian waktunya melahirkan, semua petugas Fir'aun jaga. Dulu nggak ada USG gitu. Jadi kalau keluar perempuan, dibiarkan. Keluar laki-laki, dibunuh. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan. Ya. Subhanallah. Ini Fir'aun Tuhan tapi dia bahlul, percaya sama dukun. Padahal enggak boleh Tuhan percaya sama dukun. Ini dukun lebih pintar daripada Tuhan. Akhirnya Harun sudah lahir. Harun kakaknya Musa. Sudah apa? Sudah lahir. Dia tidak terkena tahun pencarian anak lahir. Qadarullah disebutkan bahwasanya Nabi Musa ibunya waktu mengandung pertama perutnya tidak terlalu besar sehingga dia lolos dari sensus. Kemudian waktu melahirkan, dia ketakutan. Karena kalau terdengar suara anak kecil akan datang langsung dibunuh. Itulah kemudian Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Musa waktu melahirkan Nabi Musa, anikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulkihil yammu bisahil. Maka suruh letakkan dalam apa? Dalam tabut, dalam keranjang dengan penuh kesedihan. Tapi Allah mengatakan inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan dia, kata Allah. Jangan khawatir. Bahkan kami akan jadikan dia seorang apa? Rasul. Karena beriman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sang ibu yang begitu sayang kepada Nabi Musa, akhirnya diletakkan Nabi Musa dalam keranjang, kemudian dilepas di Sungai Nil. Bayangkan, siapa yang bisa selamat? Di Sungai Nil ada buaya, ada macam-macam, mungkin tenggelam, tapi karena perintah Allah dia lepaskan. Subhanallah, nangis dengan penuh kesedihan. Bayangkan, baru lahir sudah ditinggalkan. Anak yang sudah ditungguin 9 bulan, baru lahir harus dibuang. Tapi atas perintah Allah, maka dia jalankan. Maka lewatlah. Waktu itu, jadi Sungai Nil itu melewati kerajaan Fir'aun. Fir'aun lagi duduk sama istrinya. Disebutkan istrinya itu Asia bintu Muzahim. Ya.
Kebetulan ini istrinya tidak punya anak sama Fir'aun. Bukan kebetulan, semuanya sudah diatur ya. Tapi begitulah skenario yang Allah susun, yang Allah bikin, takdirnya ini perempuan tidak punya anak. Begitu dari kejauhan ada keranjang yang lewat. Subhanallah. Apa itu? Coba kesini, bawa sini. Pas diambil ada anak menangis. Awe, awe. Musa kecil nangis. Papi, papi. Fir'aun ini. Fir'aun ada apa ya? Dia ada sifat bagaimanapun dia sok bangsat, dia juga ada sifat manusiawi. Namanya anak kecil, dia pasti punya, lihat anak kecil kasihan ya. Begitu dia lihat, dibuka keranjang, ternyata Musa ini kulitnya hitam, seperti bukan hitam, coklat, seperti kulit Bani Israel. Bukan suku Akbat putih-putih. Kata dia, wah ini jangan-jangan anak Fir'aun mau bunuh. Kata istrinya, la taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Siapa tahu kalau besar jadi manfaat bagi kita, kita pekerjakan atau jadi anak angkat. Akhirnya Fir'aun ngalah, dia tidak bunuh Musa. Dan ini menunjukkan Fir'aun sayang sama istrinya ya. Bayangkan, itu Fir'aun yang jagoan, yang bengis, yang bangsat, dibilang sama istrinya, papi jangan bunuh. Iya sayang. Apalagi ente yang bahlul-bahlul begini. Marahin istri, ngomelin istri, ninju istri. Subhanallah. Jadi istrinya bilang jangan bunuh dia wahai papi. Akhirnya papi Fir'aun gak jadi bunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa diambil. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku kirimkan rasa cinta kepada orang jika lihat kamu. Itu istrinya Fir'aun langsung sayang kepada siapa? Si Musa kecil. Fir'aun juga sayang. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dalam sebagian tafsir Allah memberikan orang lihat Musa sayang. Kemudian akhirnya mereka bingung, ini Musa nangis terus. Carikan susu, cari siapa yang bisa susuin. Dipanggillah ibu-ibu untuk nyusuin Musa. Masih kecil, nangis terus. Mereka yang gelisah. Kata Allah, wa harramna alaihil maradi'a min qabl. Kami haramkan semua susu ibu-ibu. Dibawakan ibu, kata Musa enggak enak. Ibu satunya lagi, enggak mau. Wah, nangis terus, datang lagi. Coba lagi, enggak jadi. Bingung mereka, ini gimana nih? Tiba-tiba kakaknya dari Musa melihat dari jauh ya. Ya, fabasurat an junubin. Dia lihat dari jauh. Dia lihat, oh diambil sama istrinya Fir'aun. Kemudian, oh alhamdulillah selamat adekku. Dilihat dari jauh. Kusih, kata ibunya, coba periksa ke adekmu, coba lihat cek. Dilihat, oh diambil sama istrinya Fir'aun. Kemudian heboh. Pagi itu heboh. Kenapa? Fir'aun perintahkan semua ibu-ibu datang untuk apa? Nyusui Musa, dan tidak ada yang bisa nyusui siapa? Musa. Ini anak ajaib. Semua tidak ada yang bisa nyusui dia. Akhirnya kakaknya datang, dia mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin ya yakfulunahu wa hum lahu nasihun. Mau saya tunjukkan kepada suatu keluarga yang bisa nyusui anak ini? Oh silakan. Akhirnya datanglah ibunya Nabi Musa. Subhanallah. Di sore hari kata Allah, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau kepada ibumu. Pagi hilang, sore sudah kembali. Pagi nangis-nangis, sore sudah kembali. Akhirnya Fir'aun ngambil ibunya Nabi Musa, disuruh tinggal di istana Fir'aun. Suruh nyusuin siapa? Musa. Digaji oleh Fir'aun. Masya Allah. Apalagi yang kurang? Tadi tinggal di kampung ketakutan, rumah miskin-miskin. Sekarang tinggal di mana? Istana, kerjaannya nyusuin anaknya sendiri. Sudah ibunya nyusuin siapa? Nyusuin Musa. Jadi kalau Allah berkehendak ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi Musa minta kepada Allah karena ketakutan, Allah mengatakan, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Nabi Musa ketakutan. Nabi Musa mengatakan, "Rabbi shrah li sadri wa ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, biarkanlah mereka paham apa yang ucapkan." Minta, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa, sungguh permintaanmu telah dikabulkan. Kemudian kata Allah, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra, sungguh aku telah beri engkau anugerah dan kenikmatan sebelum ini yang kau tidak pernah minta. Allah ceritakan, tatkala kau mau dibunuh, tatkala ibumu melahirkanmu, tatkala ibumu melemparmu di sungai, tatkala sampai aku kembalikan kepada ibumu, itu semua nikmat yang aku berikan kepadamu dan kau tidak memintanya sama sekali. Apalagi sekarang kau minta, aku akan kabulkan. Dan kita pun demikian, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak minta. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui semua yang baik buat kita.
Kita terkadang minta-minta, Allah tidak kabulkan. Banyak perkara yang kita tidak minta, Allah kasih. Karena Allah tahu ini yang pas buat kita. Karena Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Akhirnya Nabi Musa pun tinggal di kerajaan Fir'aun, jadi anak angkat Fir'aun, ya. Kemudian jadi orang kuat, makannya sehat, ya kan? Kalau makan di Bani Israel mungkin makan rumput, ini makan roti, makan daging, kuat, jago berkelahi, pokoknya Musa jagoan lah, hebat. Sampai dia besar, orang semua segan sama dia, karena dia anak angkatnya siapa? Fir'aun. Sampai terjadi suatu kasus. Tadi disebut dalam surah Al-Qasas, wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Suatu hari Nabi Musa masuk di kota, tengah kota di siang hari, orang lagi banyak tidur. Tiba-tiba fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Ada dua orang sedang bertengkar. Hadza min syi'ati wa hadza min aduwi. Yang satu dari Bani Israel, satu dari suku Akbat. Kemudian fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwihi. Mereka lagi berkelahi, kemudian yang dari Bani Israel berpanggil, Musa, Musa, tolong saya, Musa." Akhirnya Musa marah. Ya, fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa datang kemudian dia pukul. Dung, mati langsung, subhanallah. Nabi Musa itu kuat. Badannya apa? Kuat. Nanti kita sebutkan di antara kekuatannya nanti. Tapi di antaranya Nabi Musa disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi Musa dituduh sama kaumnya bahwasanya dia itu punya penyakit di kemaluannya, di bagian bijinya besar katanya. Kaum Nabi Musa itu brengsek, masa nabinya dituduh begitu? Jadi mereka nuduh Nabi itu Musa itu kan, jadi Bani Israel dulu mereka mandi telanjang. Mereka mandi telanjang bareng. Itu syariat dulu, mereka mandi telanjang bareng. Nabi Musa enggak, dia mandi sendiri, dia pemalu, tidak mau mandi sama murid-muridnya. Akhirnya mereka nuduh, itu guru kita itu, ustadz kita itu, dia tidak mandi. Tidak mandi sama kita karena ada masalah sama bijinya, penyakit besar bijinya. Akhirnya Allah ingin membebaskan tuduhan mereka terhadap Musa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "La takunu kalladzina adzau Musa." Janganlah kalian seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Akhirnya Nabi Musa lagi mandi, kemudian dia taruh baju di batu dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian dia mandi. Kemudian Allah mentakdirkan batu tersebut jalan. Batu tersebut lari. Musa gitu, bajuku. Musa langsung naik di atas sungai, dia kejar batu. Ya Thawbi, ya Hajar, Thawbi, weh. Batu, itu bajuku. Dikejar. Akhirnya Musa lewat di teman-temannya. Mereka lihat semuanya. Oh, enggak ada apa-apa rupanya. Itu ceritanya. Intinya Nabi Musa kemudian pukul batu tersebut. Duang. Ada bekas pukulan Nabi Musa di situ. Bayangkan. Nanti kalau mukul batu, bekas batu di sini. Nabi Musa pukul batu ada bekas tangannya di situ. Nabi Musa, makanya mukul manusia gampang sekali. Disebutkan Nabi Musa tidak ingin membunuh dia, cuma ingin dorong, tapi langsung mati. Karena saking kuatnya siapa Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqadha, meninggal. Waduh. Nabi Musa minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafara lahu. Ya. Allah pun mengampuni dia. Kemudian besoknya lagi ada kejadian. Nabi Musa sudah ketakutan. Waduh, nanti ketahuan sama Fir'aun bagaimana ini? Kalau bapak angkatku tahu repot. Besok lagi masalah lagi. Ini orang yang Bani Israel berkelahi lagi, cari perkara, dia berkelahi sama dari suku Akbat ceritanya. Akhirnya dia minta tolong lagi. Wahai Musa, tolong saya. Kata Nabi Musa, engkau ini innaka gawin mudhillum mubin. Kau ini bikin masalah ini, kau bikin sesat saya. Tapi akhirnya waktu dia mau kalah, minta tolong Musa waduh ini bahaya kalau dibiarin. Akhirnya dia tolong lagi. Dia mau pukul lagi orang Mesir tadi. Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Kau ingin bunuh saya seperti bunuh kemarin kawan saya. Nah Musa, kok tahu dia saya kemarin bunuh orang? Berarti berita sudah tersebar. Dia kaget. Akhirnya datang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Ada orang datang dari jauh. Wahai Musa, sungguhnya orang-orang sudah berkumpul. Gimana ayatnya? Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu. Mereka sudah berkumpul ingin bunuh engkau. Ya, maka fakhruj innilaka minan nasin. Keluarlah engkau dari kota Mesir. Aku sungguh menasihati engkau. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Nabi Musa pun ketakutan. Waduh, ternyata kasus dia sudah ketahuan, mereka sudah rapatkan dan mereka mau bunuh siapa? Musa. Namanya manusia, dia ketakutan. Sendirian mau lawan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Maka dia pun kabur tanpa persiapan. Dia pun kabur pergi ke Madian. Disebutkan oleh para ahli tafsir dia tidak bawa makanan, tidak bawa apa-apa sehingga dia harus makan
dedaunan di tengah perjalanan karena tidak ada makanan. Sampailah dia di negeri Madian sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Tatkala sampai negeri Madian kebetulan dia lihat ada sumur, kemudian ada orang-orang sedang mengambil air dari sumur. Ya, laki-laki banyak ambil air dari sumur tersebut. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Dan ternyata di sekian banyak orang tersebut ada dua wanita yang menghalang-halangi kambing-kambing mereka. Tidak ikut ngambil air. Maka Nabi Musa pun datang kepada mereka berdua. Nabi Musa bertanya, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak mengambil air?" Maka dua wanita berkata, "Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a." Kami tidak akan ambil air sampai orang-orang pergi semua. Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami sudah tua. Makanya yang harusnya ngambil air laki-laki. Yang kerja berat laki-laki. Tetapi karena bapak kami sudah tua, terpaksa kami yang harus ngambil air. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kasihan sama mereka berdua. Fasaqalahuma. Ya, kemudian Nabi Musa pun mengambilkan air untuk mereka. Tsumma tawalla ila dhil. Setelah itu dia pun pergi bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan dia berdoa, ya Allah, sungguh aku sangat butuh dengan kebaikan-Mu. Disebutkan Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar. Sehingga dia minta agar diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bagaimana dua wanita tadi menghindari ikhtilat. Dia tidak masuk di sela-sela para lelaki untuk ambil air. Dan ini juga menunjukkan mereka kaum yang buruk. Sudah tahu ada perempuan nunggu air, tidak didahulukan. Mereka tidak peduli dengan dua wanita tersebut. Harusnya laki-laki tahu ada perempuan didahulukan, cuma dua orang perempuan. Kalau 1000 perempuan ya lain cerita. Cuma dua orang, kenapa tidak didahulukan? Ya. Kemudian setelah itu Nabi Musa menolong mereka berdua tanpa ada harapan dapat imbalan apa-apa. Kasihan aja dibantu. Kemudian mereka berdua pulang. Nabi Musa berdoa di bawah pohon, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku butuh dengan kebaikan-Mu. Tidak lama kemudian, kata Allah, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari wanita tersebut datang kepada Nabi Musa berjalan sambil tersipu-sipu malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku memanggilmu untuk memberi imbalan atas kebaikan engkau telah memberikan minum bagi kami. Akhirnya Nabi Musa pun jalan pulang menuju ke rumah orang tersebut. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf. Nabi Musa pun cerita apa yang dia alami, maka orang soleh ini ya di negeri Madian ini berkata, la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qaumidz zalimin, kau sudah selamat dari orang zalim. Ini Madian di luar kekuasaan Firaun. Firaun cuma Tuhan Mesir ya. Madian ini sudah kota yang lain. Jadi jangan kau khawatir, kau sudah selamat. Kemudian salah seorang dari wanita tersebut berkata, dari dua wanita tadi, qalat ihdahuma ya abati istajir. Salah seorang dari dua wanita itu berkata, wahai ayahanda, pekerjakanlah si Musa ini. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik yang dijadikan pekerja adalah yang kuat dan amanah. Timbul pertanyaan, dari mana wanita ini tahu Nabi Musa kuat dan amanah? Kata para ulama menjelaskan ahli tafsir, dia tahu Nabi Musa kuat karena Nabi Musa waktu mengambilkan air bagi mereka, ya biasanya wanita ini mengambil sisa-sisa air yang ada di situ, kambing-kambing air yang tumpah, karena sumur ditutup dengan batu yang berat yang hanya bisa diangkat oleh 6 orang. Ternyata Nabi Musa ngangkat sendirian ya. Oh, jagoan kuat. Jadi dia tahu Nabi Musa apa? Qawi, kuat. Kemudian amanah, dari mana dia tahu? Karena wanita ini mengatakan yang terbaik adalah yang kuat dan amanah, dan dia kuat dan amanah. Dari mana dia tahu Nabi Musa amanah? Banyak hal. Pertama, dari Musa tidak menggoda dua wanita ini. Bicara dengan wanita tersebut hanya sekedar apa? Keperluan. Ya. Kemudian yang kedua, waktu wanita ini mengantar Nabi Musa ke rumah bapaknya, disebutkan sebagian ahli tafsir Nabi Musa jalan di depan, perempuannya di belakang. Nabi Musa tidak ingin perempuannya di depan. Karena kalau perempuan depan dia akan melihat lenggak-lenggok lekukan tubuhnya dan dia bisa tergoda. Maka dia di depan, perempuan di belakang. Terus bagaimana bisa sampai? Perempuan itu pegang kerikil. Kalau belok kanan dia lempar ke kanan. Kiri lempar ke kiri. Sampai ke rumah. Berarti Nabi Musa apa? Amanah. Ya, kalau dia mau berbuat jahat sama wanita ini mudah.
Ya, berarti dia amanah, dia menundukkan pandangan, dia menjaga pandangan, tidak ingin melihat lekukan tubuh wanita, maka dia pun jalan di depan, adapun sang wanita di belakang. Akhirnya Nabi Musa pun ditawari nikah oleh lelaki ini, lelaki soleh dari negeri Madian. Ini dia berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj." Wahai Musa, aku ingin ya menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku ini dengan syarat kau bekerja denganku selama 8 tahun. Jadilah Nabi Musa setuju, ya enggak apa-apa. Maharnya adalah kerja selama 8 tahun. Wa in atmamta asyran famin indi. Kalau kau mau kerja 10 tahun terserah kamu. Ya, ternyata kata para ulama Nabi Musa milih 10 tahun. Untuk bayar mahar kerja jadi penggembala kambing 10 tahun ya. Luar biasa ya, karena pernikahan ini mitsaqon ghalidha. Pernikahan itu adalah janji yang berat. Oleh karenanya maharnya harus ditunaikan. Nabi Musa untuk menikahi wanita ini dia kerja berapa tahun? 10 tahun. Jadi penggembala kambing. Dan Nabi mengatakan setiap nabi pasti jadi penggembala kambing. Bagaimana caranya? Allah yang atur. Nabi Musa yang anak raja, anak angkat raja, hidup dalam kemewahan, yang mungkin sebelumnya belum pernah gembala kambing. Allah atur ceritanya sampai dia harus menggembalakan apa? Kambing. Dia menggembalakan kambing. Akhirnya dia pun hidup di situ menggembalakan kambing. Setelah 10 tahun, Nabi Musa kemudian rindu untuk pulang ke Mesir. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi, kemudian dia ingin pulang ke Mesir. Mungkin dia menyangka 10 tahun sudah berlalu, mungkin kasus sudah ditutup atau kasus sudah dilupakan karena kasus dia membunuh orang tersebut ya. Mudah-mudahan mereka sudah tidak mencari dia. Dia ingin jalan pelan-pelan, diam-diam tidak ketahuan, maka dia bawa istrinya pergi ke kota Mesir. Di tengah perjalanan tiba-tiba dia melihat api dari kejauhan ya. Idh naran faqala li ahlim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala nari huda. Dalam ayat yang lain la'allakum tastalun. Musim dingin, mereka berjalan musim dingin menuju Mesir. Dari kejauhan Nabi Musa melihat api dan dia sayang sama istrinya. Jangan sampai istrinya kedinginan. Dia bilang, kau tunggu sini, saya ambil api dulu supaya siapa tahu bisa menghangatkan engkau. Nabi Musa sih kuat. Dia tidak jalan saja enggak ada masalah, tapi dia kasihan sama apa? Istrinya. Jadi antum harus sayang sama apa? Istri. Istri satu saja sayang baik-baik ya. Karena satu-satunya mau mana lagi. Udah itu disayangi baik-baik. Jangan macam-macam ya. Kalau dua maka ada pilihan kanan kiri. Ini cuma satu ya sudah. Sayangi baik-baik. Kalau kedinginan diselimutin seperti itu ya. Sampai Nabi Musa mengatakan tunggu sebentar saya ambil apa? Ambil api. Untuk apa? La'allakum tastalun, agar kalian hangat. Waktu sampai sana ternyata Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Musa. Maka Allah pun berbicara dengan Nabi Musa ya. Maka Allah mengatakan ya fakhla na'laika innaka bil wadil muqaddas itu. Wahai Musa, lepaskanlah kedua sendalmu. Sungguhnya kau berada di lembah yang suci. Diajarin adab. Kalau mau ke lembah suci lepas kedua sendal. Ya Musa lepas kedua sendalnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, aku adalah Tuhan, tidak sembah yang berhak disembah kecuali aku, dan dirikan salat untuk mengingatku. Kemudian Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang di tangan kananmu? Qala hiya asa, ini tongkat ya Allah. Nabi Musa mulai cerita, ini tongkatku. Ya ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'ir ukhra. Ini tongkat aku bertelekan ketika berjalan, aku untuk mencari rumputan buat kambingku, dan saya punya banyak keperluan lain dengan tongkat ini. Allah mengatakan alqiha ya Musa, wahai Musa lemparkanlah tongkatmu. Fa alqaha, Musa lempar. Fa idza hiya hayatun tas'a, tiba-tiba tongkatnya berubah menjadi ular yang bergerak-gerak. Ya. Nabi Musa waktu lihat ular, Nabi Musa kabur ya. Apa? Walla mudbiran walam yuaqib. Jadi ini kan lempar tongkat. Tahu-tahu tongkatnya jadi ular. Nabi Musa bukan mundur begini, bukan gini. Langsung balik belakang, langsung kabur. Walla mudbiran, yaitu kata Allah balik begini, kabur, tidak noleh sama sekali begini-begini enggak. Saking takutnya. Orang kan kalau mundur-mundur enggak. Dia enggak mundur-mundur. Padahal Nabi Musa jagoan, tapi ularnya terlalu besar. Maka Nabi Musa caranya walla mudbiran walam yuaqib, maksudnya itu begitu lihat tongkat jadi ular dia langsung balik
Walam yu'aqib, kabur tanpa melihat ke belakang sama sekali, kabur. Kata Allah, ya Musa, aqbil wala takhaf. Ya. Innahu la yakhafu. Bagaimana ayatnya? Wahai Musa, baliklah, jangan kau takut, ya. Kau aman di sisiku. Nabi Musa pun balik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah tongkat tersebut, ya. Gimana dalam surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, qala hiya asaya tawakkal 'alaiha wa ashbi 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra, qala alqiha ya Musa, fa alqaha fa idha hayyatun tas'a, qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Kata Allah, ambillah tongkatmu, jangan kau takut, kita akan ulangi lagi pada kesempatan yang lain. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular? Kata para ulama, karena ini briefing, ya, latihan dulu, ya. Karena ini tongkat akan jadi mukjizat di hadapan Firaun, ya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa mumjadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra." Masukkan tanganmu dan keluarkan. Waktu keluarkan jadi bercahaya. Bukan karena sakit atau berwarna putih tiba-tiba, bukan karena sakit kusta, sakit apa enggak, atau sakit baras, tapi keluar cahaya, ya. Dan itu adalah mukjizat yang kedua, ya. Kata Allah, sanu'iduha siratahal ula, kami akan ulangi lagi kejadian ini. Karena Nabi Musa harus latihan dulu, karena dia akan berhadapan dengan Firaun. Firaun akan bilang, "Mana buktimu kau sebagai rasul?" Nih, pertama lempar tongkat, jadi ular. Kalau Nabi Musa lempar tongkat jadi ular, Nabi Musa juga kabur, wah, buyar semuanya. Jadi dia harus latihan dulu sebelumnya, briefing, ya, supaya nanti kalau ketemu Firaun, dia udah enggak takut, ya, karena sudah latihan apa? Sebelumnya. Kalau dia keluarkan tangan, kaget sendiri, loh, kok jadi begini ya? Repot. Buyar sudah enggak jadi rasul, ya. Jadi semua itu latihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah kasihkan dia mukjizat, baru Allah suruh dia berdakwah ke Firaun supaya dia tenang, yakin bahwasanya dia punya senjata, istilahnya hujah untuk berhadapan dengan Firaun. Setelah itu Allah berkata, Nabi Musa masih bingung, ini apa ini? Kenapa tongkat jadi ular? Kenapa ada cahaya? Buat apa? Ternyata baru setelah itu Allah jelaskan, kata Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Firaun, dakwahi dia, sungguhnya dia telah melampaui batas. Itu Nabi Musa takut. Ini Musa ini kabur dari Firaun, suruh balik ke Firaun. Kenapa dia kabur 10 tahun? Takut ditangkap sama siapa? Firaun. Sekarang suruh balik kepada Firaun, ya, takut. Inni akhafu ayyaqtulun, aku khawatir mereka bunuh aku. Ya. Saya telah membunuh orang, ya Allah, saya telah melakukan kesalahan. Disitulah Nabi Musa kemudian berdoa dengan doa yang masyhur, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Yang paling penting dada lapang. Kalau seorang dadanya lapang, apapun yang dia hadapi mudah. Yang penting dadanya apa? Lapang. Setelah itu baru yang kedua, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wa hlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan dari mulutku, takut enggak bisa ngomong. Yafqahu qawli, agar mereka bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Nabi Musa ingin berdakwah, kalau dia enggak pintar ngomong bahaya. Dia harus ngomong benar, teratur supaya orang bisa paham. Kalau dia ngomong repot. Dia harus ngomong yang teratur. Maka dia mengatakan wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka bisa paham apa yang aku sampaikan. Kemudian dia minta tolong, jangan aku sendiri ya Allah. Waj'ali waziram min ahli Harun akhi. Ya Allah, utuslah Harun untuk menemaniku berdakwah. Dia adalah kerabatku, saudaraku. Ya. Dalam ayat yang lain kata Nabi Musa, wa Harunu akhi huwa afsahu minni risala. Ya. Ya Allah, sungguhnya Harun itu saudaraku, dia lebih pintar ngomong daripada aku. Ya. Nabi Musa takut, biar aja juru bicaranya Harun, jangan saya. Saya takut enggak bisa ngomong, nanti Firaun ngabisin saya. Sudah, biar Harun jadi apa? Juru bicara. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qala laqad utita su'laka ya Musa. Qad utita su'laka ya Musa. Permintaanmu telah dikabulkan. Dan kata para ulama, tidak ada orang punya jasa terbesar bagi saudaranya seperti Musa terhadap Harun. Bayangkan Nabi Musa begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah, dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Harun sebagai nabi. Allah angkat dia jadi nabi.
Makanya kata Allah, wa kana indallahi wajihan. Sungguhnya Musa di sisi Allah itu berkedudukan di sisi Allah. Di antara bukti kedudukan Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah angkat kakakku jadi nabi. Diangkat enggak jadi nabi? Diangkat. Orang aja banyak berdoa, ya Allah jadikan anakku soleh. Enggak soleh-soleh. Tiap malam salat malam, ya Allah jadikan anakku hafiz Quran. Enggak hafal-hafal. Ya Allah, ini bukan cuma jadi orang soleh, jadi nabi. Bayangkan, Allah kabulkan. Tidak tanggung-tanggung, tolong jadikan kakakku nabi. Allah mengatakan, laqad utita su'laka ya Musa. Dikabulkan, Harun menjadi apa? Menjadi nabi. Ya. Kemudian Allah berkata, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai kalian berdua, Musa dan Harun, pergilah kepada Firaun, sungguhnya telah melampaui batas. Qala innana nakhafu an yafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut Firaun ini melampaui batas kepada kami, ya. Mereka berdua takut. Kata Allah, la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Jangan takut kalian berdua, sungguhnya aku selalu mengawasi kalian. Bersama kalian aku lihat kalian, aku mendengar apa yang kalian lakukan. Maka pergilah Nabi Musa bersama Harun menuju Fir'aun. Dan ini perkara yang sangat menakutkan, ya. Sampai di sana, ya, maka Nabi Musa benar-benar berkata-kata dengan lembut sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan dari Allah. Maka Nabi Musa ketemu dengan Firaun, kemudian dia pun mendakwahi Firaun. Dialog antara Musa dan Firaun indah dalam surat Asy-Syu'ara Allah sebutkan, ya. Tapi waktunya enggak ada. Intinya bagaimana Nabi Musa berhujjah melawan Firaun, dan Firaun ternyata pintar ngomong, ya. Firaun pintar ngomong. Kata Firaun, alam nurabbika fina walida. Wahai Musa, ente mau dakwahi saya. Ente dulu yang pelihara siapa? Saya. Ente dulu, ya. Kau sekarang lupa dengan kebaikanku. Ente dulu kurang ajar Musa. Ente bunuh anak buah saya. Sekarang mau jadi ustadz dakwai saya. Intinya Firaun pintar ngomong. Itu yang ditakutkan oleh apa? Nabi Musa. Ternyata waktu Nabi Musa sudah sampai di depan Firaun sama Harun, yang ngomong siapa? Jubirnya siapa? Harun atau Musa? Musa. Padahal Nabi Musa mengatakan, akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun ini lebih pintar ngomong, tapi begitu sampai ketemu Firaun, yang ngomong Nabi Musa. Kenapa? Dia sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun diam-diam aja. Yang ngomong siapa? Nabi Musa. Tadinya enggak pede, tahu-tahu jadi apa? Pede, ya. Makanya kalau ada orang anak kita takut, sudah maju aja. Kamu ingat Nabi Musa? Insyaallah pede. Sudah suruh berangkat. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya akhirnya, ya, di dalam ayat ini, ya, Allah katakan di halaman 71, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa? Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Tuhan yang memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Ya. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah, wahai Firaun, apakah kau mau mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku akan menunjukkan jalan kepadamu, aku bimbing engkau, maka kau pun takut kepada Rabbmu. Jadi kata para ulama, antum lihat halaman 74 sampai 75. Jadi Allah pesan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Firaun perkataan yang lembut. Ini contohnya dalam surat An-Nazi'at, bagaimana ayat 18 sama 19. Nabi Musa mengucapkan kata-kata yang halus kepada Firaun. Lihat, pertama, Nabi Musa tidak mengucapkan kepada Firaun dalam bentuk perintah. Dia tidak berkata, wahai Firaun, taatlah kepadaku. Kalau kau tidak taat, neraka jahanam untukmu. Enggak, dia enggak ngomong begitu. Ya. Ente bid'ah terus, syirik terus, go to hell, neraka jahanam. Enggak. Nabi Musa, ini Firaun, dia bukan hadapi orang biasa. Ini Tuhan, ini ngaku sebagai apa? Tuhan. Orang paling brengsek di alam semesta ini siapa? Firaun. Tidak ada yang mengalahkan kejahatannya, tidak ada yang mengalahkan kebangsatannya. Tetapi, ya, Nabi Musa tidak emosi, kemudian tidak meledak-ledak, tidak kemudian
karena ingin bernahi mungkar kemudian ngamuk, enggak. Dia sesuai dengan perintah Allah. Qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Maka dia waktu menawarkan dakwah kepada Fir'aun benar-benar dengan kelembutan. Maka dia tidak mengatakan, Fir'aun, ente taubatlah, kalau enggak ente masuk neraka, enggak. Tapi dia menyampaikan kepada Fir'aun dengan tawaran, hallaka ila anta zakka, maukah engkau mensucikan dirimu? Dia tidak bilang, maukah aku sucikan dirimu? Maukah aku bersihkan dirimu dari dosa-dosa? Tapi dia sandarkan perbuatan kepada Fir'aun, kalau kau mau mensucikan dirimu, silakan sucikan apa? Dirimu. Ya. Dan ini adalah penawaran yang baik, penawaran suatu yang bersih. Orang semuanya ingin suci. Ya. Maukah engkau mensucikan dirimu? Dia tidak mengatakan sucikan dirimu, enggak. Maukah engkau mensucikan dirimu? Kemudian juga di antaranya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan engkau akan kutuntun ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Situ lihat, inilah bentuk kelembutan Nabi Musa dalam mendakwai Fir'aun. Musa berkata bahwa dirinya siap menjadi penunjuk jalan seandainya Fir'aun ingin mensucikan diri. Hal ini seperti seorang yang berkata kepada orang lain, aku siap menunjukkan kepadamu lokasi harta selanjutnya. Silakan engkau mengambil harta tersebut sesuka hatimu. Jadi Nabi Musa seakan-akan menawarkan dirinya, kalau kau mau, saya siap menjadi penolongmu. Saya siap menjadi penunjuk jalanmu. Ini sesuatu yang sangat apa? Yang sangat halus di hadapan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa juga berkata, ila rabbika. Ya. Hendaknya kau kembali kepada Tuhanmu. Kau punya Tuhan yang sayang kepadamu. Kata para ulama, seperti seorang misalnya membangkang kepada ibunya, maka dia berkata, kembali kepada ibumu. Ibumu kan yang merawatmu, ibumu yang sayang kepadamu. Maka Musa ingatkan, wahai Fir'aun, kau punya Rabb. Rabb itu apa? Yang mengatur, yang menciptakanmu, yang berikan kau rezeki, yang berikan engkau singgasana, yang berikan kau kekuatan. Kembalilah kepada Rabbmu. Ini ajakan yang lembut dari Nabi Musa. Kemudian Musa berkata, fatakhsha. Ya. Jika engkau mendapat petunjuk dari Rabbmu, lalu engkau semakin mengenal Rabbmu, tentu kau akan takut kepada Rabbmu. Jadi ini semua kata-kata yang lembut dari Nabi Musa kepada Fir'aun. Makanya tatkala disebut dalam suatu riwayat ada seorang dai, dia pun datang kepada seorang khalifah, kemudian dia berkata-kata kasar. Akhirnya khalifah itu berkata, wahai fulan, sungguhnya engkau tidak lebih baik daripada Musa, dan aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Engkau dai tidak lebih baik daripada Nabi Musa, dan aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Tetapi Allah menyuruh Musa berkata kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, kata-kata yang lembut. Kenapa kau tidak bisa lembut kepadaku? Ya. Maka dai tersebut pun terdiam. Ya. Oleh karenanya, yang penting bukan hanya menyampaikan hujah. Kita berdoa, yang penting saya sampaikan. Mau iman enggak urusan, bukan begitu. Tapi bagaimana Anda menyajikan hujah tersebut? Bagaimana Anda menyajikan kajian tersebut? Itu yang lebih penting. Karena tujuan kita bukan sekedar menegakkan hujah, kita ingin orang semua beriman. Kalau kita sudah menyajikan dengan sebaik-baiknya, dengan selembut-lembutnya, ternyata orang tidak beriman, ya itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang mengatakan, udah yang penting ente sampaikan aja. Yang penting sudah sampaikan terus ente kabur sudah. Mau kafir mau apa terserah gitu. Ya. Yang penting ente sudah tegakkan hujah. Bukan masalah tegakkan hujah. Tapi bagaimana Anda menyajikan hujah tersebut. Makanya tidak semua orang bisa menjadi dai. Tidak semua orang berhak menjadi apa? Dai, ya. Terutama kalau hal-hal yang genting, perkara-perkara yang berat, butuh fikih dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah Nabi Musa menyampaikan dengan penuh kelembutan, terjadi dialog antara Musa dengan Fir'aun. Kemudian sudah disampaikan mukjizat begitu banyak, ya. Gimana dalam ayat ayatin Allah berikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat, ya. Semuanya dilihat oleh Fir'aun. Tapi dasar Fir'aun hatinya sudah mati, dia tidak beriman. Kata Allah, fakadzdzaba wa asa. Maka dia pun mendustakan dan dia pun membangkang Nabi Musa. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia pun berpaling seraya menantang. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Semakin angkuh dia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata Allah, fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
maka kami pun menyiksa dia dengan siksaan yang terakhir dan siksaan yang pertama. Di sini Allah sebutkan Allah siksa dia dengan dua siksaan. Apa ini maksud dengan dua siksaan yang Allah berikan kepada Fir'aun? Ada tiga pendapat, saya tulis lihat halaman 80. Pendapat pertama yang dimaksud dengan siksaan pertama dan siksaan kedua, siksaan pertama adalah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan dalam alam barzakh, disiksa. Ini siksaan pertama. Ditenggelamkan di Laut Merah, ya. Kemudian disiksa dalam alam barzakh. Jadi intinya setelah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, ternyata Fir'aun tidak beriman. Kemudian akhirnya justru Fir'aun menantang Musa, dituduh Musa adalah penyihir, ya. Sahirun, ya. Alim, ini seorang penyihir yang sakti, ya Musa ini. Akhirnya Fir'aun mengundang para penyihir. Dipanggillah seluruh penyihir. Semua penyihir datang. Waktu penyihir datang, Fir'aun iming-imingi dunia. Ya, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, apa kami akan dapat upah kalau kami yang menang? Kata Nabi Musa, kata Fir'aun, bukan cuma dapat upah, bahkan kalian minal muqarrabin. Kalian akan menjadi dekat, dapat jabatan. Dapat upah, dapat apa? Jabatan. Ini para penyihir Fir'aun datang cari dunia. Ya, niatnya buruk, ingin mengalahkan Musa. Dan mereka ahli sihir. Maka akhirnya setelah mereka datang, mereka berduel dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, saya yang lempar dulu atau kalian yang lempar? Kata mereka, kami yang lempar dahulu. Ya, akhirnya mereka pun lempar tongkat-tongkat mereka, lempar tali-tali mereka, tiba-tiba fa idza hibaluhum wa isyum yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Kemudian jadilah dengan sihir mereka tali-tali tersebut menjadi ular. Nabi Musa pun takut. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Yukhayyalu ilaihi min sihri. Nabi Musa tersihir min sihrihim anha tas'a. Nabi Musa juga tersihir sehingga melihat seperti ular betulan. Akhirnya dia pun ketakutan. Allah mengatakan, lemparkanlah tongkatmu hai Musa. Pas Nabi Musa lempar tongkat, tiba-tiba tongkat tersebut menjadi ular lebih besar, akhirnya makan ular itu semuanya. Tatkala dilihat oleh para penyihir, ternyata ularnya Nabi Musa ular betulan, ya. Bukan ular mainan, bukan ular-ularan. Ya. Akhirnya mereka sadar ini benar-benar utusan Tuhan. Faulqiyas saharatu sujada. Akhirnya mereka pun sujud dan beriman. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Allah, Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Fir'aun pun ngamuk waktu itu. Ini kalian tuh saya datangkan untuk mengalahkan Musa. Sekarang kok jadi mengikuti apa? Musa. Ya. Akhirnya Fir'aun pun ngamuk, ya. Fir'aun mengatakan, saya akan la usallibannakum. Aku akan salib kalian, aku akan bunuh kalian. Kata mereka, enggak ada masalah, kami hanya ingin diampuni dosa-dosa kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Silakan lakukan apa yang kau lakukan. Kalau kau ingin bunuh kami, kehidupan kami dunia akan selesai. Di akhirat masih panjang. Kami ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka dibunuh pada penyihir tersebut dan mereka langsung masuk apa? Masuk surga, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau Allah berkehendak kebaikan, ya, ada saja jalannya. Bayangkan mereka para penyihir bertahun-tahun dalam kesyirikan, datang bertemu dengan berduel dengan Musa untuk mencari dunia, untuk mencari kedudukan. Ternyata Allah kasih hidayah, di titik-titik kritis mereka dapat hidayah. Beriman belum sampai satu siang, dibunuh, mati langsung masuk apa? Surga. Masya Allah. Kalau Allah ingin kasih hidayah, terserah Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah kasih hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Bahkan penyihir yang datang untuk melawan utusan Tuhan, tetap saja Allah kasih hidayah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Fir'aun mengatakan, ya, inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Memang ini Musa ini guru kalian rupanya. Jadi apa? Fir'aun bilang Musa itu gurunya para tukang sihir. Intinya akhirnya Fir'aun tidak beriman. Setiap Nabi Musa mendatangkan mukjizat katanya penyihir. Ada mukjizat lagi, memang sihir, tukang sihir. Ada mukjizat lagi, memang sakti. Selalu begitu. Semua mukjizat dibilang apa? Sihir. Akhirnya sudah lama kelamaan mereka terus menyiksa Bani Israel. Akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk kabur dari Mesir. Fa'asri bi'ibadi. Pergilah wahai Musa bawa hamba-hambaku. Maka Nabi Musa keluar di malam hari. Keluar pagi-pagi, Fir'aun sadar, mana Bani Israel? Kok kosong?
Kampungnya kosong, ternyata sudah kabur. Akhirnya dia pun mengumpulkan seluruh pasukannya, kemudian dia pun mengejar Musa dan anak buahnya. Dan sampailah di depan Laut Merah, akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, itulah ditenggelamkan di Laut Merah disebut dengan azab yang pertama. Azab yang kedua di neraka Jahannam. Ya, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan jika telah tiba hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Inilah azab pertama, azab kedua. Pendapat yang kedua yang dimasukkan dengan azab pertama adalah azab karena Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai anak buahku, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Ya. Azab yang kedua, tatkala dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang kalian yang paling tinggi. Jadi ternyata Allah kasih azab dua karena dua kesalahan. Kesalahan pertama mengaku sebagai Tuhan, kesalahan kedua mengaku sebagai Tuhan yang tertinggi. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau mengazab bukan cuma perbuatan, perkataan juga dihisap oleh Allah. Keyakinan juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau sudah mengazab detail. Perkataan Fir'aun yang begini ada azabnya. Perkataan Fir'aun yang begini juga ada azabnya. Hati-hati, ya. Maka keyakinan diazab bisa jadi keyakinan yang salah. Dengan keyakinan salah Allah mengazab, dengan perkataan yang salah juga Allah mengazab. Pendapat yang ketiga, siksaan pertama akibat pendustaannya, dan siksaan kedua adalah perkataannya, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini tiga pendapat disebut oleh para ahli tafsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Selesai biografi Fir'aun. Masuk pada paragraf berikutnya. Kenapa Allah sebutkan Fir'aun? Kata para ulama, karena kisah Fir'aun diketahui oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy tahu tentang kisah Fir'aun. Karena kisah tersebut gempar, kemudian heboh, sampai ceritanya turun-temurun diceritakan, sampai orang-orang di Jazirah Arab juga tahu. Apalagi Laut Merah tidak jauh dari Jazirah Arab. Sehingga Allah sebutkan Fir'aun tentang kisahnya bagaimana dia binasa, sebagai pelajaran bagi kalian wahai orang-orang musyrikin Arab, agar kalian bertakwa kepada Allah dan jangan kalian mengingkari Rasul yang diutus kepada kalian. Setelah itu Allah berfirman, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apa kalian lebih dahsyat penciptaannya ataukah langit? A antum asyaddu khalqan amis sama asyad, maksudnya demikian. Apakah kalian lebih hebat penciptaannya ataukah langit? Tentunya langit lebih hebat. Lebih dahsyat, lebih besar, lebih kokoh, lebih megah, lebih tahan lama. Kalian sebentar kemudian tua, kemudian mati, selesai. Ya. Lebih hebat langit. Ya. Yang di dalam langit berbagai macam benda-benda langit. Ya. Banaha, Allah bangun langit tersebut. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah sebut tentang kehebatan langit. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunannya, menyempurnakannya. Wa aqtasha ilailah wa akhraja duhaha. Allah jadikan di langit ada gelap gulita, ada terang benderang. Ya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Kemudian setelah itu bumi dia hamparkan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi tersebut mata airnya, Allah keluarkan tumbuhannya. Wal jibala arsaha, gunung-gunung yang Allah pancangkan, mata'allakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan untuk kalian dan binatang ternak kalian. Jadi seakan-akan Allah berkata, langit ini hebat dan kalian mengaku mengetahui aku yang telah menciptakan langit. Nah, untuk membangkitkan kalian sangat mudah. Membangkitkan kalian sangat mudah. Menciptakan langit saja bisa. Untuk membangkitkan kalian lagi kenapa susah? Meskipun kalian sudah menjadi tulang belulang, meskipun tulang kalian sudah menjadi tanah, kalau aku bangkitkan mudah. Karena menciptakan kalian tidak lebih susah daripada, ya, bagi Allah sama saja. Ditinjau dari makhluknya, maka langit lebih dahsyat daripada kalian. Dalam proses penciptaannya semua sama bagi Allah, tidak ada yang susah. Tinggal kun fayakun. Setelah itu masuk paragraf berikutnya tentang hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atit tamatul kubra, jika telah datang malapetaka yang besar. At-tamah, salah satu nama dari hari kiamat adalah tamah. At-tamah itu artinya suatu musibah yang meluas, tidak ada yang terlewatkan, akan menimpa semuanya. Itu namanya tamah.
Tomah itu tidak ada yang lolos. Semuanya kena musibah ini. Oleh karena kalau sudah tiba hari kiamat semuanya kena. Enggak ada cuma musibah di Indonesia, di Saudi enggak, atau di luar negeri kena, di tanah air enggak. Kalau sudah hari kiamat, tomah mengenai seluruhnya, enggak ada yang bisa lolos. Maka Allah namakan dengan tomah al-kubra, musibah yang besar, malapetaka. Pada hari itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jika tiba hari tersebut, maka manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Sekarang kita lupa dengan dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan juga kebaikan kita lupakan. Ya, kebaikan kita lupa, apalagi dosa-dosa. Tetapi ingat, semuanya dicatat. Kata Allah, ahsahullahu wa nasuh. Allah catat dan mereka lupa. Allah catat dan mereka apa? Lupa. Dan kenyataan kita kalau ditanya tentang maksiat, kita sudah banyak yang lupa. Kalau saya tanya sama antum saja, berapa orang sudah antum gibahi? Antum masih lupa kan? Siapa yang pernah gibahi? Mau di list terlalu banyak. Banyak. Terus model gibah apa yang antum cerita? Oh, saya ingat Ustaz, saya pernah gibahi si fulan. Apa yang ente gibahi? Ente juga udah lupa. Saya ngomongin apa dia waktu itu? Udah lupa. Saking banyaknya. Kalau tanya lagi, siapa aurat cewek yang pernah Anda lihat? Waduh, repot. Terlalu sering buka YouTube, repot. Yang lihat rambut cewek, lihat paha cewek, lihat ya dadanya cewek. Begitu banyak kita lihat, sudah kita lupakan. Tapi tidak terlupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi semuanya kita lupa, nanti pada hari kiamat dibuat ingat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat seluruh yang dia lakukan. Kata Allah, burrizatil jahimu liman yara. Maka neraka dengan jelas terlihat ya kepada orang yang melihat, kepada penghuni neraka akan melihat neraka. Neraka akan dihadirkan pada hari tersebut. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunahu. Dihadirkan neraka jahanam. Kata Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut neraka jahanam dihadirkan. Jadi neraka sudah ada. Neraka sudah ada, surga pun sudah ada. Tetapi neraka akan dihadirkan, ditarik untuk dihadirkan di hadapan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang akan disiksa di neraka. Maka yang menarik neraka jahanam adalah neraka jahanam ditarik dengan 70.000 tali, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Sehingga jumlah malaikat yang menghadirkan neraka jahanam adalah 4,9 miliar malaikat. Masing-masing malaikat kita tidak tahu besarnya kayak apa. Maka dihadirkanlah neraka tersebut, dan neraka itu sangat luas, sangat luas. Saking luasnya neraka minta kepada Allah, ya Allah, hal mim mazid, masih ada enggak? Masih ada kan? Masih kosong ya Allah. Subhanallah. Buat orang Bekasi semuanya cukup, masih cukup. Waliyadzubillah ya. Mudah-mudahan kita selamat ya. Jadi luasnya luar biasa, saking luasnya sampai rembulan dilempar dalam matahari, dalam neraka, matahari dilemparkan dalam neraka ya. Luas sekali. Allah bertanya, halim talati, kau sudah penuh wahai neraka? Belum, kata neraka. Hal mim mazid. Masih adakah enggak? Ya, saya masih butuh. Kapling masih kosong. Mengerikan. Kata Allah setelah itu, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas, mendahulukan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Ini sifat orang kafir, mendahulukan apa? Dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian mendahulukan kehidupan apa? Dunia. Maka seorang jangan sampai menjadikan dunia sebagai tujuannya, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita kami, sebagai tujuan apa? Kehidupan. Kita boleh punya dunia, tapi itu sebagai apa? Sarana, bukan sebagai tujuan. Kalau seorang mencari dunia untuk akhirat tidak mengapa. Orang mencari dunia untuk akhirat tidak mengapa. Dia bekerja ternyata hasilnya untuk menafkahi anak istrinya, untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk para janda ya, janda tua, janda muda ya, tidak ada masalah ya. Jadi selama dia niatnya untuk akhirat, maka tidak mengapa dia mencari dunia. Di antara dalil yang menakjubkan disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam waktu dia sakit, kemudian dia sembuh, dia mandi ya. Setelah dia mandi kemudian Allah jatuhkan emas-emas dalam bentuk jarat, dalam bentuk belalang. Waktu belalang emas belalang dalam bentuk emas jatuh, maka Nabi Ayub pun mengambil kainnya, kemudian dia tampung emas-emas tersebut.
Maka Allah berkata kepada Nabi Ayub, "Alam ugnik, bukankah sudah cukup wahai Ayub?" Kata Nabi Ayub, "Belum ya Allah. Siapa yang merasa cukup dari keberkahanmu?" Ya. Man yasba min barakatik. Siapa yang merasa puas dari keberkahanmu? Ini berkah darimu. Ibnu Hajar mengatakan ini dalil bahwasanya boleh seorang mengumpulkan emas selama niatnya untuk apa? Akhirat. Tidak mengapa. Kalau niatnya untuk dakwah, untuk anak yatim, untuk para janda ya. Janda tua dan janda apa? Muda. Tapi kalau dia kumpulkan emas hanya untuk simpan ya. Masukin ke bank, masukin ke ini, masukin ini untuk bikin rumah emas, binasa. Cari masalah begitu namanya. Cari masalah di mana? Di akhirat. Hisabnya akan panjang. Hisabnya akan panjang, ya, repot. Sangat repot. Ya. Tapi kalau niatnya untuk akhirat, maka tidak mengapa dia kumpulkan emas, harta. Selama tujuannya bukan dunia. Makanya orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ini orang-orang yang ciri-ciri orang kafir. Wa atharal hayatad dunya bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian mendahulukan kehidupan dunia. Adapun yang kedua penghuni surga kata Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya. Betapa sering hawa nafsu menyuruh kita untuk melakukan ini, untuk melihat ini, untuk melakukan ini, ya, melihat yang haram, semuanya nafsu yang berbicara, ya. Untuk berbicara dengan yang tidak halal, untuk mengambil sesuatu yang tidak halal, untuk hasil yang tidak halal, semuanya nafsu. Barang siapa yang ya wanahan nafsa anil hawa, dia tahan hawa nafsunya, dia kalahkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah di neraka, di surga. Setelah itu yang terakhir kata Allah, wa yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang kapan tiba hari kiamat. Fima anta min dzikraha. Siapa engkau wahai Muhammad dapat menyebutkan waktunya? Engkau siapa Muhammad? Kau tidak tahu. Mereka tanya kepada engkau kapan hari kiamat, kau tidak tahu. Jangankan engkau, Jibril pun tidak tahu. Makhluk yang sangat dekat dengan Allah, malaikat Jibril yang di langit pun tidak tahu kapan hari kiamat, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila rabbika muntahaha. Urusan hari kiamat urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama anta munziru may yakhshaha. Tugasmu hanyalah mengingatkan akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan, akan ada hari persidangan, ya. Ingatkan kepada orang yang takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yauma yarawnaha. Nanti tatkala mereka orang-orang kafir melihat hari kebangkitan, lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ternyata mereka sadar mereka hidup di dunia cuma sebentar, cuma pagi hari atau sore hari. Dan benar, dunia yang kita jalankan selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dibandingkan dengan hari kiamat seperti cuma sebentar saja. Cuma sekejap tahu-tahu sudah hari kiamat, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari surat An-Nazi'at. Insyaallah kita lanjutkan di malam surat Abasa, wallahu taala alam bisawab. Yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah, ya. Pertanyaan pertama, kenapa Nabi Musa diketahui memiliki sifat kuat dan amanah? Siapa yang bisa jelaskan? Ya, silakan. Berdiri. Pakai mic. Sebutkan nama dan tanggal lahir. Nama Adi Susanto, tanggal lahir tahun berapa lahir? 81. Oh, 81. Masih muda dong. Lebih tua saya, ya. Silakan. Yang pertama, kenapa disebut kuat? karena disebut kuat karena mampu mengangkat batu yang menutupi sumur. Yang harusnya diangkat oleh berapa orang? Orang dia diangkat dengan sendiri. Masya Allah. Yang kedua, kenapa dibilang amanah? Yang kedua kan dibilang anak karena tidak suka, matanya enggak jelalatan. Iya. Iya, benar. Pertanyaan kedua, tadi kita sebutkan 3 pendapat tentang Allah mengadab Fir'aun, adab pertama, adab kedua. Sebutkan salah satunya. Hah? Yang sana di belakang, ya. Di luar tadi, ya. Siapa nama?
Afif, lahir tahun? Lupa. Hah? 98. Itu benar apa masih khilaf? Benar. Taib, sebutkan. Pendapat yang pertama itu azab yang pertama itu karena ditenggelamkannya di Laut Merah. Terus adab kedua? Azab keduanya di akhirat. Masya Allah. Pendapat kedua? Pendapat kedua itu tentang perkataannya Fir'aun. Yang pertama, saya Tuhan kalian. Yang kedua, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Masya Allah, silakan. Allah ibarik. Masya Allah. 98. Jangan kurangi umurnya. 98 jadi 89 berapa tahun tuh? 9 tahun. Baik, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Sebutkan bentuk perhatian Musa kepada istrinya. Ini. Nanti udah nikah belum? Belum. Berdiri. Kemik. Berdiri. Siapa nama? Ibrahim. Lahir tahun? 2006. 2006. Apa perhatian Musa sama istrinya? Sejenak yang kasih tahu dia. Suruh nunggu diam di tempat. Di tempat agar biar Nabi Musa yang ngambilin apinya. Masya biar Allah. Dingin. Biar hangat badannya. Masya Allah. Syukur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.